Shalom, selamat pagi, dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan, yuk berbagi adil kepada sesama. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan arti adil. 2. Menceritakan kembali isi Matius 20 ayat 1-16. 3. Menyebutkan pesan yang dapat disampaikan dari Matius 20 ayat 1-16 dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memberi contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah. Apa yang dialami oleh anak tersebut? Matius 20 ayat 1-16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Kata mereka kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pertanyaan: pada pukul berapa saja para pekerja itu mulai bekerja di kebun anggur? 2. Menurut pendapatmu, apakah tindakan membayar upah kepada para pekerja yang masuk pagi hari sama dengan yang masuk sore hari itu adil? 3. Apa reaksi para pekerja itu sewaktu sang pemilik kebun anggur bertanya, "Iri hatikah kamu?" Apa makna perumpamaan tersebut mengenai keadilan? Penegasan. 1. Dalam Matius 20 ayat 1-16, pemilik kebun anggur sepakat dengan pekerja yang masuk pagi-pagi benar akan menerima 1 dinar sehari. 2. Semua pekerja, mulai dari yang baru masuk pada petang hingga yang masuk pagi-pagi benar, diberi upah yang sama, yakni 1 dinar. 3.
Tindakan tuan pemilik kebun anggur itu dianggap tidak adil karena memberi upah sama pada pekerja yang masuk petang, siang, dan yang masuk pagi hari. 4. Pekerja yang masuk pagi-pagi benar merasa bekerja lebih banyak dan menanggung panas terik matahari. Seharusnya mendapat upah yang lebih banyak. 5. Tuan pemilik kebun anggur itu telah bertindak adil karena ia memberikan sesuai dengan kesepakatan 1 dinar untuk sehari bekerja. 6. Adil berarti melakukan kewajiban dan menerima hak sesuai dengan kesepakatan. Tindakan adil berarti melakukan pekerjaan atau menerima upah sesuai dengan kesepakatan. 7. Yesus menghendaki para murid-Nya tidak hanya bertindak adil, melainkan juga murah hati. 8. Jika warga masyarakat bertindak murah hati, para warga akan senang. Perasaan senang itu akan membuat hubungan antar masyarakat menjadi baik. Kalau orang bekerja sesekali menerima upah lebih, tentu mereka akan senang dan semakin rajin bekerja. Refleksi. Apakah selama ini saya sudah berbuat adil di dalam keluarga? Apakah selama ini saya sudah berbuat adil di lingkungan sekolah? Apakah saya sudah bersikap adil kepada diri sendiri dan orang lain? Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.